Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akbar Hidayat dengan NIM 11401211199. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian praktikum fisiologi dan reproduksi kanan. Nah, di awal tentu yaitu tentang ciri seksual primer dan sekunder reproduksi. Nah, jadi ciri seksual primer dari ciri seksual reproduksi itu dalam ikan ada dua, yaitu primer dan sekunder. Nah, untuk seksual primer sendiri yaitu eh, contoh ciri seksual yang berhubungan secara langsung dengan proses reproduksinya. Kemudian adapun ciri seksual sekunder yaitu yang kita cuma melihat dari ciri kelamin yang dapat ditandai dengan melihat ciri fisiknya, kayak misal ikan jantan, eh, di ikan hias ikan jantan lebih mencolok warnanya, ikan betina lebih warnanya lebih pudar gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi di ciri seksual itu ada ciri seksual primer dan ada ciri seksual sekunder. Namun sebenarnya dari ciri seksual itu ikan itu tidak apa ya, tidak hanya bisa, tidak semua gitu jenis ikan bisa dibedakan dengan gampang gitu melalui ciri sekundernya. Cuman ada beberapa yang bisa dan yang tidak bisa, dan tidak semuanya juga gitu menggunakan tanda-tanda ciri fisik seperti itu. Nah, kemudian adapun organ reproduksi dari perikanan, dari ikan, yaitu reproduksi yang reproduksi ini alat untuk berkembang biaknya ikan gitu. Mulai dari ininya, kemudian proses reproduksinya, kemudian di proses reproduksinya itu ada yang menggunakan proses reproduksi aseksual dan proses reproduksi aseksual. Nah, untuk proses reproduksi seksual yaitu perkembangbiakan organisme ini menggunakan cara perkawinan, kemudian eh, ada spermatozoa dan sel telur, yang mana spermatozoa ini adalah organ reproduksi dari jantan dan sel telur ini adalah organ reproduksi dari betina. Nah, ada beberapa spesies juga yang menghasilkan kedua sel gamet itu dalam satu individunya. Jadi eh, satu individu bisa menghasilkan keduanya gitu buat eh, dalam hidup mereka. Nah, kemudian adapun perkembangan gonad ini, perkembangan gonad sebenarnya ada beberapa tahapan-tahapannya, mulai dari TKG 1, TKG 2, dan TKG 3 sampai TKG 4. Nah, saat proses pematangan gonad itu diperlukan mekanisme hormonal gitu. Kayak misal ada beberapa hormon yang penting gitu dalam proses pematangan gonad, kayak FSH, yaitu Follic stimulating hormone, kemudian ada hormon steroid yang berperan sebagai perangsang pada diferensi gonad. Kemudian ada hormon androgen, yaitu hormon yang testosteronnya berperan sebagai proses pematangan gonad itu sendiri. Kemudian FSH juga berperan gitu dalam menstimulasi pelepasan androgen dan dari sel-sel inti, dari sel-sel interstitial pada individu jantan untuk pematangan spermanya. Nah, dalam perkembangan gonad ini juga ada faktor-faktor lain, kayak mulai dari pemberian pakan yang berkualitas itu bisa juga meningkatkan proses perkembangan gonad. Kemudian ada juga faktor lingkungan, yang mana eh, lingkungan juga sangat berperan gitu dalam perkembangan gonad itu sendiri. Nah, di dalam perkembangan gonad ini kita juga dapat melihat gitu perkembangan dari diameter telur, kemudian dan fekunditasnya. Nah, untuk diameter telur sendiri tiap ikan juga berbeda-beda dan fekunditasnya juga beda-beda. Entah itu apa ya, perbedaan ikan dari ikan satu dengan ikan lainnya yang masih satu jenis, atau mungkin ikan satu dengan ikan lainnya yang berbeda jenis gitu. Itu berbeda. Nah, untuk diameter telur sendiri yaitu diam ukuran telur dari ukuran diameter dari telur itu sendiri. Nah, biasanya
untuk diameter telur ini itu eh, diukur menggunakan mikroskop karena tahu sendiri lah ukuran telur ikan itu yang sangat kecil gitu. Nah, untuk fekunditas yaitu fekunditas adalah jumlah banyaknya telur yang ada gitu di dalam apa ya dalam organ dalam ikan tersebut. Lebih ininya lagi fekunditas juga perbandingan antara jumlah telur yang dihasilkan dengan bobot jumlah induknya. Nah, untuk fekunditas bisa dihitung dengan menghitung jumlah telur per satuan bobot ikan betina. Namun biasanya untuk menghitung fekunditas itu kita perlu melakukan pembedahan di eh, ikan tersebut gitu. Nah, untuk fekunditas dan kualitas kuning telur dari suatu jenis ikan itu biasa dipengaruhi oleh diameter ikan ini. Jadi diameter telur ikan ini. Nah, untuk semakin meningkatnya tingkat kematangan gonat juga mempengaruhi dari perkembangan diameter telur ini. Semakin banyak jumlah telur pada ikan, diameter telurnya juga akan semakin kecil dan semakin sedikit jumlah telur pada ikan ini. Nah, untuk diameter telurnya akan semakin bentar. Semakin besar diameter telur, maka jumlah telurnya akan semakin dikit dan misal semakin kecil telur itu, maka akan semakin banyak jumlah telurnya pada ikan tersebut. Nah, di ikan juga dalam reproduksinya juga ada GSI dan HSI. Nah, HSI ini yaitu parameter yang mendeskripsikan fase perkembangan gonad ikan. Kemudian HSI juga HSI dalam HSI ini hati di sini berperan gitu sebagai tempat memproduksi namanya fitologenin sebagai bahan dalam perkembangan kuning telur ini atau biasa juga disebut dengan vitelogenesis. Nah, nilai HSI akan terus mengalami kenaikan seiring proses dari fitologenesis ini saat hati bekerja dari keadaan normalnya. Nah, kemudian apa sih GSI itu? Nah, jadi GSI itu adalah Gonadosomatic Index. Gonadosomatic Index ini yaitu indikator untuk menentukan ukuran gonad relatif terhadap ukuran ikan tersebut dan juga perkembangan gonad pada ikan. Biasanya persentase berat badan ikan yang digunakan untuk memproduksi telur ditentukan juga oleh GSI ini, Gonadosomatic Index. Nah, nilai HSI juga eh, bisa dihitung menggunakan perbandingan antara bobot ikan dengan eh, perbandingan bobot ikan dengan perbandingan bobot hati pada ikan tersebut. Nah, eh, untuk menganalisis data HSI dan GSI biasanya yang metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Tuh. Kemudian selanjutnya di materi selanjutnya ada juga induksi hormon. Induksi hormon ini yaitu apa ya? Dilatar belakangi oleh eh, ikan yang bertelur di lingkungan dan jadi induksi hormon itu kayak kita menyuntikkan gitu hormon untuk mempercepat perkembangan hormon dalam ikan tersebut. Jadi untuk membantu mempercepat jalannya peningkatan gonad pada ikan tersebut. Nah, biasanya induksi hormon ini itu dilakukan pada saat pemijahan, kemudian juga membantu untuk menginduksi reproduksi pada ikan-ikan eh, yang dibudidayakan. Nah, hipofisia adalah salah satu teknik yang dilakukan dengan cara ikan dibiarkan kemudian disuntikan dengan suspensi kelenjar hipofisia dari ikan pendonornya. Ya, kita ambil.
hipofisa dari ikan lain, kemudian disuntikan ke ikan tersebut untuk membantu percepatan hormon dalam perkembangan gonadnya. Hal ini dapat dilakukan karena penyuntikan hormon dapat membantu secara buatan pada proses pemijahan dan pembenihan pada ikan tersebut. Serta pemberian hormon pada misal dari ada contoh juga dalam ikan gurame itu pemberian hormon bisa mempercepat dalam proses pemijahan gitu. Kemudian ada rekayasa kelamin. Dan di jadi di ikan ini unik teman-teman. Ada rekayasa kelamin yaitu atau seks reserval gitu di ikan yang mana kita bisa mengatur eh mengganti gitu alih kelamin dari ikan tersebut. Nah, seks reserval juga yaitu salah satu teknik pengerahan diferensi kelamin untuk mengubah jenis kelamin yang dilakukan secara buatan dari jenis kelamin dari jantan kemudian ke betina atau mungkin sebaliknya gitu. Nah, seks reserval ini yaitu merupakan juga teknik pembalikan jenis kelamin pada saat otak dan embrio masih berada pada keadaan dipotensial dalam pembentukan kelamin secara fenotip. Nah, jadi tidak sembarangan juga umur ikan atau ukuran ikan bisa dilakukan seks reserval gitu. Dan beberapa spesies ikan eh, hanya beberapa masih dalam penelitian juga hanya beberapa ikan saja yang bisa dilakukan seks reserval ini. Kemudian ada bioassay. Nah, teknik bioassay ini yaitu uji hayati dan dapat memprediksi dampak suatu air gitu. Nah, dalam bioassay ini, uji hayati akuatik eh, dapat apa ya, mengetahui gitu mulai dari limbah yang ada di air tersebut, kemudian eh, prediksi lah dari air tersebut gitu, teman-teman. Nah, uji hayati yang dilakukan di akuatik ini yaitu suatu tata kerja untuk menentukan reaksi organisme akuatiknya. Uji ini juga berfungsi mengetahui atau mengukur adanya dampak suatu zat atau beberapa zat buangan dan faktor lingkungan tuh. Kemudian teknik bioAC juga yang dikembangkan dengan baik penting gitu teman-teman untuk di kontrol dari produk biologisnya. Jadi di kemarin tuh bioASA itu kita melakukan eh, menggunakan sirip menggunakan ikan kecil, kemudian bukan sirip kita menggunakan ikan kecil yang masih ukuran 1 bulan atau 2 bulanan, kemudian kita mengambil bagian organ reproduksinya. Nah, setelah itu kita eh, hancurin sampai merata, baru setelah itu kita campurkan larutan. Setelah itu baru kita cek di menggunakan mikroskop gitu. Nah, bioasi dengan teknik ini juga kita bisa menentukan gitu eh, jantan dan betinanya dengan menggunakan teknik ini, gitu, teman-teman. Kemudian ada juga preservasi gonad. Nah, preservasi gonad ini dilakukan dalam beberapa penelitian untuk merestorasi sumber daya genetik spesies ikan yang mulai terancam punah, yaitu menggunakan metode namanya krio kriopreservasi jaringan gonad yang sel mengandung sel germinal seperti spermatogonia, kemudian ada juga oogenia yang mana mampu menjadi sperma dan sel telur yang nantinya bermanfaat setelah transparansi xenogenik gitu. Kriopreservasi ini merupakan suatu metode preservasi sperma yang dibekukan dalam suhu yang dingin, kemudian juga menggunakan cairan nitrogen hingga terjadi reduksi aktivitas metabolisme yang tidak akan mempengaruhi fungsi dari
fisiologis, biologis, serta morfologis sperma tersebut. Nah, proses ini biasanya membutuhkan kriporektan yang berguna sebagai pelindung sperma dan atau embrio yang dibekukan tersebut. Jadi di fisiologi reproduksi ini kita banyak belajar tentang gimana cara mereproduksi ikan, kemudian kita melihat ciri-cirinya, kemudian juga kita melakukan percepatan untuk bisa mendapatkan ikan yang dalam apa ya, dalam kurun waktu yang cepat. Kemudian kita juga mengetahui cara sistem reproduksi dari ikan tersebut. Jadi banyaklah teman-teman yang kita pelajari dari fisiologi dan reproduksi ikan tersebut. Begitu buat teman-teman yang masih bingung atau masih belajar tentang ikan, bisa banget dipelajari tentang fisiologi reproduksi ikan tersebut. Karena dalam berbudidaya ikan kita perlu tahu tentang fisiologi dan reproduksi dari ikan. Tuh teman-teman. Mungkin itu saja sih pengalaman atau cerita-cerita tentang praktikum atau materi praktikum dari fisiologi dan reproduksi ikan tersebut. Fish lab itu menyenangkan dan asik, bukan? Bukan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.